Pak Yoga, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ayu. Alhamdulillah. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah baik juga Pak Yoga. Keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah. Keluarga juga sehat-sehat walaupun ini cuaca lagi pancaroba, tapi alhamdulillah masih bisa diberikan imunitas sehingga kondisi tetap terjaga, Bu Ayu. Oh, Alhamdulillah Pak Yoga. Ini dari percakapan ini kira-kira ada tujuan apa nggak ya Pak Yoga? Ya, makasih Bu Ayu sebelumnya loh mau ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, ini sudah agak lama juga nih nggak ngobrol sama Bu Ayu. Ini Iya, saya sebenarnya lagi agak bimbang nih Bu Ayu. kenapa Pak Yoga? Ya, jadi eh, pada akhir-akhir ini saya menghadapi banyak sekali kegiatan Bu. Kemarin Alhamdulillah waktu pelaksanaan peringatan HUT PGRI, nah ini saya ditugaskan baik itu sebagai panitia pelaksana dan juga eh, kontingen dari ranting dan gugus. Nah, Ya. sehingga dalam 2 minggu atau 2 sampai 3 minggu terakhir ini saya lumayan agak sibuk. Nah, sehingga program ekstra saya ini saya tinggalkan, Bu. Nah, ini saya bingung ini. Padahal ini sekarang sudah akhir tahun dan sebentar lagi Iya. eh, akan dilaksanakan untuk gelaran pertandingannya untuk ekstra yang saya ampu. Saya takut ini programnya tidak terselesaikan dengan baik gitu Bu Ayu karena sering saya Oh, tinggal. Oh ya, jadi masalahnya Pak Yoga itu karena sibuk ya Pak. Kira-kira Iya. itu pelaksanaan ekstrakurikulernya kapan Pak? Dan pelaksanaan kegiatannya? eh Kalau ekstranya itu saya laksanakan dalam seminggu itu 2 kali Bu. Jadi hari Selasa dan juga hari Kamis. Nah, ini namun karena kemarin saya banyak kegiatan, nah itu biasanya sih selesai pembelajaran jadi sekitar jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5 gitu. Tapi kemarin karena kegiatan saya 1 hari full sehingga pada jam segitu pun saya tidak sempat untuk memberikan materi atau masuk di ekstra tersebut, Bu. Oh, heeh. Untuk program dari kegiatan ekstranya sendiri gimana Pak? Ya, programnya itu kan saya sudah susun, Bu, dari awal sampai akhir itu dimulai dari tahap persiapan, kemudian tahap baik itu teknik ya, Bu. Teknik juga diawali dari teknik dasar, lanjutan sampai ke sparring itu sudah saya persiapkan dan saya sudah hitung. Nah, ini harus ada reschedule karena pertemuan-pertemuan tersebut eh, tidak terpenuhi. Nah, ini saya agak agak bimbangnya di situ, Bu. Oh iya iya Pak Yoga. Eh, Kira-kira untuk ketercapaian program jika memang tidak sudah penuh dan tidak sesuai schedule kan perlu untuk salah satu untuk dihilangkan ya. Ketercapaiannya itu kira-kira bagaimana Pak Yoga? Jadi, kalau berdasarkan program yang sudah saya susun, karena itu sudah dihitung dan disusun dengan sedemikian rupa ya, Bu Ayu. Jadi, ketercapaiannya itu harus sesuai dengan pertemuan. Nah, jadi mungkin masih bisa ditolerir, Waktunya ya. iya waktunya dalam satu semester itu program, mohon maaf 1 tahun ya dari awal sampai ke pertandingan itu ada katakanlah 50 pertemuan gitu ya Bu Ayu. Nah ini Iya. apabila ada 10 pertemuan yang tertinggal ini programnya tidak akan efektif karena ada beberapa bagian yang tidak terpenuhi. Nah saya bingungnya di situ Bu. Iya iya. Berarti kira-kira yang membuat bimbang Pak Yoga dari semua cerita Pak Yoga itu apa Pak? Jadi saya agak berpikir untuk melakukan pergantian waktu gitu Bu. Jadi yang awalnya hanya Selasa dengan Kamis. Nah, ini kan saya mulai minggu ini saya bisa. Nah, namun saya harus mengganti minggu kemarin karena apabila
saya masih tetap seminggu 2 kali ini akan tidak terpenuhi gitu. Jadi saya harus menambahkan hari yang lain. Nah, sedangkan di akhir program ini untuk drillnya itu rencananya saya tambahkan malah 1 minggu itu 3 kali. Nah, apabila seperti itu berarti nanti kemungkinan ada tambahan dari 1 minggunya sampai 4 sampai 5 kali. Nah, ini tentunya saya masih menimbang-nimbang apakah penambahan hari itu efektif, apakah tidak mengganggu terhadap kegiatan yang lain gitu. Betul Pak. Kalau misal memang itu salah satu cara dari Pak Yoga, sudah pernah mencoba untuk cara yang lain belum Pak? Untuk cara yang lain, sebetulnya saya masih bingung ya Bu, karena apabila saya menempatkan di jam pelajaran gitu ya untuk cara lainnya, ini tentunya akan mengganggu pembelajaran karena pada prinsipnya ekstra itu kan tambahan di luar intrakurikuler gitu. Jadi tetap walaupun kita punya target itu harus sesuai dengan prinsip awal. Jadi harus dilaksanakan di luar jam pelajaran. Nah, Ya, jadi dari kesimpulan yang saya ambil, berarti Pak Yoga itu harus memiliki tanggung jawab yang lebih ya Pak, antara ekstrakurikuler dan jam mengajar anak. Nah, kira-kira menurut Pak Yoga ada cara lain yang lebih baik lagi apa tidak Pak? Paling ya seperti itu, Bu. Jadi saya tetap menambahkan di hari lain. Jadi yang awalnya 1 minggu 2 atau sampai 3 hari, nah ini mungkin akan bertambah menjadi 4 sampai 5 hari. Nah ini tentunya harus mengambil waktu-waktu lain bagi saya gitu, karena tentunya saya memilih dalam 1 minggu 2 kali itu juga karena ada alasan saya juga mempunyai waktu lain untuk kepentingan saya pribadi. Nah ini untuk Betul. memenuhi target tersebut, artinya saya harus merelakan waktu pribadi saya terambil untuk menyelesaikan program tersebut. Nah jadi gini Bu, dalam 1 minggu itu kan saya ada istilahnya rutinan untuk olahraga untuk diri saya Ya. gitu. Jadi tujuannya ya untuk rekreasi juga, kemudian untuk menjaga uh, kebugaran tubuh saya juga. Nah, itu biasanya saya laksanakan pada kisaran hari Rabu dan juga hari Sabtu gitu. Nah, apabila pelaksanaan ekstra itu ditambah, kemungkinan kan hari Rabu dan hari Sabtu juga akan terambil untuk jam tambahan. Nah, ini tentunya akan mengambil waktu rekreasi saya dalam beberapa saat. Nah, mungkin kemungkinan 2 bulan atau 1 sampai 2 bulan waktu-waktu tersebut akan terambil untuk fokus saya menyelesaikan program ekstra. Seperti itu, Bu. Oh ya, jadi berkorban waktu pribadi ya Pak untuk memenuhi kebutuhan muridnya ya Pak. Iya, Nah, paling seperti itu. oh ya bagus-bagus. Dari yang sudah Bapak ceritakan, apa yang akan Bapak lakukan mungkin untuk kedepannya Pak, sesuai dengan tadi yang mungkin cara-cara sudah Pak Yoga bicarakan. Ya, jadi kedepannya saya akan lebih uh, teliti lagi dan lebih menyusun lagi jadwal-jadwal kegiatan saya sehingga setiap kegiatan baik itu untuk memenuhi kebutuhan anak dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi saya dapat dilaksanakan dengan berdampingan dan tanpa tumpang tindih ya Bu. Jadi mudah-mudahan kedepannya setiap kegiatan baik itu konteksnya untuk pemenuhan kebutuhan anak baik maupun untuk diri saya pribadi itu tetap dapat dilaksanakan dengan bersama-sama. Oh iya iya Pak. Komitmen apa yang dilakukan Pak Yoga selanjutnya Pak? Ya, untuk komitmen tentunya saya tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anak karena ekstra ini merupakan salah satu bentuk untuk menggali potensi yang terdapat di dalam diri anak ya Bu. Jadi Iya tetap betul. saya berkomitmen untuk uh, melanjutkan program ini dan menyelesaikan sesuai dengan rencana. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan program ini tujuan utama
yang saya susun di awal ini dapat tercapai. Nah, dan untuk mencapai itu semua memang eh, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan dan dikorbankan gitu Bu Ayu. Termasuk apabila terjadi hal-hal seperti sekarang ini, tentunya Mm-mm. waktu-waktu pribadi saya yang tadinya memang sudah disusun bahwa ada waktu untuk pribadi saya yaitu untuk rekreasi dan juga untuk menjaga kebugaran saya gitu dan ada juga untuk anak. Nah, ini sebagian waktu untuk rekreasi saya terambil untuk pemenuhan kebutuhan anak sebagai bentuk komitmen saya gitu, Bu. Oh iya, baik-baik Pak. Siapa yang membantu pelaksanaannya Pak? Untuk pelaksanaan tentunya berbagai pihak ya, Bu. Yang pertama tentunya adalah kepala sekolah karena semua Iya kegiatan betul. ini pada intinya adalah tanggung jawab kepala sekolah sehingga dalam setiap melakukan kegiatan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Sekolah, karena iya. sebagai guru saya tidak mungkin berjalan sendiri. Kalau Iya betul istilahnya Pak. itu eh, apa ya, harus ada pendampingan. Selanjutnya adalah dengan rekan sejawat, terutama untuk wali kelas dari siswa-siswi yang saya ampu. Ini tentunya saya harus sering berkoordinasi karena tentunya yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan dan juga kemampuan mereka itu wali kelasnya, Bu. Contohnya gini, eh, tentunya apabila saya tetap ngajar, tapi kan saya seminggu sekali. Kadang-kadang Iya, dalam heeh. ketika saya ngajar anaknya tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ketika saya mau ekstra anaknya berubah. Nah, ini ada apa gitu? Apakah ada sesuatu atau ada sakitkah atau ada masalah di keluarga? Ini tentunya saya sering Hmm. berkoordinasi dengan wali kelasnya. Seperti itu, Bu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya Pak? Iya, Pak. Sangat penting, Bu. Iya, maaf. Iya, good luck untuk Pak Yoga. Semangat, saya yakin Pak Yoga bisa melakukannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan sedikit masalah Bapak kepada saya, Pak? Iya, amin. Terima kasih doanya, Bu. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan alhamdulillah setelah saya berbincang dengan Bu Ayu, ini walaupun singkat gitu, Bu, saya ucapkan yang pertama adalah terima kasih sudah mau mendengar eh, kebimbangan saya dan yang kedua adalah Iya. terima kasih karena setelah pembicaraan ini saya agak menjadi sedikit lega, Bu, terhadap masalah yang saya hadapi. Akhirnya dengan bincang-bincang bersama Bu Ayu ada salah satu kontrol atau apa ya yang mengarahkan untuk menyelesaikan masalah saya. Ya seperti itu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Alhamdulillah Bapak bisa menyelesaikan masalahnya ya Pak. Harus semangat lagi dan terima kasih Bapak sudah mempercayakan saya untuk berbincang-bincang atas keresahan Bapak sebagai guru. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, sama-sama Bapak.